Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Wahyu Rustanto di video selanjutnya ya, part 2. Di part sebelumnya kita telah membahas tentang definisi dari teori stoikisme atau bisa dikatakan stoa, juga bagaimana sejarahnya bisa tercetusnya teori stoikisme. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara sederhana apa sih teori stoikisme ini. Nah, sebenarnya seperti yang sudah saya bilang pada video sebelumnya, bahwa teori stoikisme ini adalah teori yang bisa membuat kita tidak stres dengan kehidupan yang sedang kita jalani. Juga adalah teori yang sangat universal karena semua orang bisa menjalani ini. Nah, secara sederhana teori stoikisme ini bahwa manusia itu mempunyai dua dimensi dalam dirinya, yaitu yang pertama ada di dimensi internal, yang kedua adalah dimensi eksternal. Dimensi internal ini adalah dimensi yang sepenuhnya bisa kita kendalikan oleh diri sendiri, yaitu diri kita sendiri, bisa kita, emosi kita sendiri, perasaan kita sendiri, pikiran kita sendiri gitu. Itu adalah dimensi internal yang bisa kita kendalikan. Juga ada dimensi eksternal. Dimensi eksternal itu adalah dimensi yang tidak bisa kita kendalikan. Tidak bisa kita kendalikan adalah pikiran orang lain, kemudian pendapat orang lain terhadap kita, kemudian perasaan orang lain terhadap kita. Nah, itu adalah hal-hal yang kita sebut dimensi eksternal. Nah, dimensi internal dan dimensi eksternal ini bisa kita sebut adalah dikotomi kendali. Jadi, hal yang bisa kita kendalikan yaitu diri kita sendiri, dan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, bagaimana caranya? Permasalahannya, manusia itu pada umumnya selalu menaruh faktor kebahagiaan dan faktor kepuasan itu di dimensi eksternal gitu. Jadi kita selalu menilai bahwa sumber kebahagiaan kita, sumber kepuasan kita adalah ketika kita menerima apresiasi dari luar atau pujian dari luar dan lain-lain. Kita butuh pengakuan seperti itu. Nah, itu permasalahannya. Itu yang sebenarnya problem, karena itu hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, stoikisme datang sebenarnya untuk menyadarkan kita bahwa kebahagiaan dan kepuasan itu bisa di-shifting atau bisa kita tukar seperti itu. Jadi kebahagiaan dan kepuasan kita ini harus berasal dari dimensi internal kita, kepuasan terhadap diri kita sendiri. Jangan berpaku kepada apa yang dikatakan orang lain terhadap kita, seperti itu. Nah, contohnya adalah ketika kita membuat sebuah karya, katakanlah sebuah film pendek dan lain-lain seperti itu. Nah, ketika kita membuat sebuah karya, atau bisa kita katakan misalkan film pendek gitu. Nah, yang harusnya kita sadari bahwa kepuasan dan kebahagiaan kita adalah ketika kita bisa melakukan dan menyelesaikan karya kita itu dengan apa yang kita mau dari awal, seperti itu. Nah, ketika film itu atau karya itu sudah jadi, kemudian disodorkan kepada masyarakat umum, apa yang menjadi pendapat orang lain, entah itu pujian, entah itu kritikan, cacian, makian, itu sudah berada di luar kendali kita. Jadi sebenarnya itu tidak usah diambil pusing seperti itu. Nah, jadi yang harus teman-teman pikirkan adalah bahwa teman-teman sudah mencapai kebahagiaan teman-teman ketika teman-teman menyelesaikan karya tersebut, entah bagus atau tidaknya di mata orang lain, seperti itu. Ya, jadi itulah yang itu, dengan kita berpikir seperti itu, pada akhirnya kita akan bisa lebih mencintai diri sendiri pertama, kemudian lebih tidak terlalu berpikiran macam-macam terhadap
apa yang dikatakan orang lain terhadap diri kita sendiri, seperti itu. Nah, contoh yang lain adalah bersikap rasional. Stoikisme itu mengajarkan kepada kita untuk bersikap rasional dan mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Nah, ini sebenarnya bisa diterapkan oleh teman-teman di pekerjaan ataupun di apapun itu, bahwa ketika teman-teman melakukan sesuatu, teman-teman harus bisa memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, entah itu kemungkinan terbaik ataupun terburuk. Ketika teman-teman sudah memikirkan kemungkinan terburuk, jadi teman-teman bisa mencari solusinya. Kira-kira kalau misalkan kalau di pekerjaan ya, kita lagi cek lokasi ke perumahan, kemudian kita harus memikirkan nih, kira-kira dari kalau misalkan cek lokasi ke sini, kira-kira kalau misalkan berhasil seperti apa. Kalau misalkan pun kita ditolak, itu kita sudah bisa mengantisipasi apa langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan, seperti itu. Dan walaupun ketika ditolak pun kita tidak akan terlalu bersedih berlarut-larut ya, karena kita sudah menyadari dan sudah mempersiapkan diri dengan kemungkinan terburuk, seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini di part kedua. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.